Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dalam rangka podcast Ramadan, Telling Your Book ya. Kita dalam rangka podcast Ramadan, ini sudah Ramadan hari keberapa ini ya? Hari ke 6 ya. Alhamdulillah di Ramadan hari ke-6 hari ini kita dalam rangka podcast Ramadan akan mengulik salah satu buku dari salah satu siswa peserta lomba cerita Islami yang kemarin kita juga sudah mengadakan dari komunitas Ceris Indonesia dari salah satu peserta yang hari ini alhamdulillah siap untuk menceritakan, mengeksplor tentang buku yang sudah dia tulis. Nah, siapakah dia? Kita langsung saja perkenalan. Halo, Assalamualaikum Nesa. Waalaikumsalam. Gimana? Perkenalan dulu nih. Dari namanya, asal sekolahnya, kelas. Ya, jadi di sini saya Nesa Intan Permatasari dari SMAN 1 Kelemahan kelas 12. Alhamdulillah. Ini besok ujian ya, Nesa ya. Ya, ujian kelulusan. Ujian kelulusan. Nih mudah-mudahan nanti ujiannya lancar, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini memulai ujiannya dengan podcast Ramadan ya, Nesa ya. Insya Allah dengan podcast hari ini mungkin bisa memberikan motivasi, bisa memberikan insight buat yang selainnya, sehingga Nesa pun juga bisa termotivasi untuk mengerjakan ujian nanti seminggu ke depan ya, Nesa ya. Oke, nah buku yang sudah ditulis Nesa judulnya apa kemarin ya? Itu judulnya Meraih Cinta Kasih Allah dengan Ihsan. Masya Allah. Pengen ini sebenarnya kita spill ya, gimana sih sebelum nanti kita spill tentang seperti apa bukunya, kisahnya seperti apa. Sebenarnya pengen tahu dulu nih saya nih, gimana sih awal mula bikin novel Islami ini? Awal mulanya itu terinspirasi dari cerita di sekitar. Cerita di sekitar, ngamati gitu ya, ngamati apa ya, teman-teman gitu ya, berarti. Apa-apa yang diamati Nesa apa tuh saat itu? Mulai dari kan banyak nih remaja sekarang itu yang masih lepas pasang hijab, belum bisa menutup auratnya dengan sempurna. Oke, oke. Jadi ngamati anak-anak remaja Muslim ya yang di sekitarnya Nesa itu banyak yang pakai terus cepot jilbab gitu ya. Ya, terus pakaian remaja zaman zaman sekarang itu kan banyak yang ketat-ketat gitu ya. Mm-mm, Lumayan. mm-mm. Ya, jadi kayak ngerasa prihatin gitu ya. Kok gini Iya. gitu ya. Oke, oke. Jadi ngerasa, oh, kenapa ya kok teman-teman seperti itu? Pernah nggak sih apa tanya-tanya ke teman atau yang dari yang diamati Nesa sehingga bisa nulis kayak gitu? Mungkin pernah nanyain nggak, kenapa sih kamu kok gitu gitu? Ya, karena mereka jawabnya udah nyaman dengan pakaian yang mereka pakai. Hmm, nggak mau berubah gitu ya? Ya, Iya, iya, iya. Mereka nyaman. Terus akhirnya Nesa menulis cerita Islami ini gitu ya? ini novel Ah, juga asalnya dari cerpen aku dulu. mm. Terus aku kembangin jadi novel. Oh, awalnya dari cerpen ya? Waktu itu Ya, nulisnya berapa halaman sebelumnya tuh? sebelumnya cuma 2 halaman dijadikan naskah. Oh, awalnya cuma 2 halaman. Terus setelah itu dikembangkan, jadilah novel Islami sekarang ini ya. Luar biasa. Dulu ngerjainnya berapa hari, Nesa? Mungkin biar teman-teman yang lihat tahu gitu. Dulu ngerjainnya berapa hari kira-kira? Dulu kan apa santai aku ngerjainnya, jadi kayak akhirnya keteteran sendiri. Itu awalnya aku bikin novelnya kan santai, masih lama tenggatnya gitu kan. Tapi Mm-mm. ternyata pas akhir itu keteteran. Oh, awal-awalnya santai, terus akhir-akhir, aduh, mau deadline nih gitu ya. Deadline. Diburu deadline. Oke, oke, oke. Ada berapa minggu nih saya kira-kira dulu? Hampir 1 bulan habis. Hampir 1 bulan ya.
Tapi alhamdulillah bisa selesai sesuai dengan waktu deadline-nya ya. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Nah, kita coba bicara soal novel lagi ya. Tadi kan, oh ternyata dinamika nulisnya kayak gitu. Nah, ini kan judulnya Meraih Cinta Allah dengan Ihsan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tentang, tadi kan kalau Nesa cerita tentang seorang perempuan yang, apa, Nesa mengamati lepas pakai jilbab gitu ya, terus pakaiannya juga ketat gitu kan. Itu kira-kira apa sih yang melatar belakangi itu? Terus kemudian isinya itu menceritakan tentang seperti apa, Nesa? Mungkin bisa di-spill biar teman-teman penasaran isinya seperti apa. Jadi ceritanya itu perempuan bernama Zahwa Naziela yang kebetulan dia sangat enggan untuk menutup auratnya dan jauh dari kata kebaikan. Sehingga dia mendapatkan musibah yang hampir dilecehkan karena berpakaian yang ketat dan membuat dia sadar kalau pakaian yang dia kenakan itu menarik perhatian orang yang suka sama perempuan yang berpakaian sebagai remaja di zaman sekarang itu seharusnya bisa lebih bisa menutup auratnya untuk menjaga pandangan laki-laki. Oke, 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 oke. Harapannya itu ya dari para pembaca yang nanti membaca novelnya Nesa ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau soal ini nih, kalau soal perempuan berhijab gitu ya. Kalau menurut Nesa sendiri itu sebenarnya eh, itu sebuah kewajiban ya bagi seorang muslim ya kan? Nah, terus kemudian ada di lingkungan kita yang remaja-remajanya masih seperti itu. Makanya kalau diceritakan sama Nesa, dapat musibah nih. Akhirnya ada apa? Taubat gitu ya dengan musibah yang dialami gitu. Nah, bisa menceritakan tentang itu tuh Nesa dari mungkin referensi atau pengalaman, ada pengalaman pribadi gitu juga nggak? Kalau nggak ada ya? Nggak ada. Murni dari apa imajinasinya Nesa sendiri gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau masalah perempuan yang kurang bisa menutup aurat di lingkungannya Nesa, tadi kan Nesa ngamati itu ya. Itu memang banyak sekali yang kayak gitu ya Nesa Lumayan ya. banyak. Lumayan banyak ya. Ada dampak yang ditimbulkan nggak kira-kira dari seperti itu tuh menurut Nesa? Biasanya sih kalau menarik perhatian laki-laki Memu- kayak Menarik ada yang perhatian, bisa menarik perhatian laki-laki gitu ya, dari yang diamati. Makanya ada buku ini nih. Kayak mungkin untuk para pendengar podcast ini, barangkali nanti kalau sudah launching ya bukunya Nesa tentang meraih cinta kasih Allah dengan ihsan ini, seorang perempuan yang berhijrah gitu ya, dari yang mungkin sebelumnya itu enggan menutup aurat karena ada suatu musibah yang dia alami, akhirnya mau untuk menutup aurat gitu ya, mau untuk menutup aurat. Nah, di ceritanya Nesa itu ada konflik-konflik yang seperti apa Nesa? Kayak apa ya? Selain dia dapat musibah, mungkin ada konflik-konflik lain yang barangkali mungkin para pendengar podcast ini jadi tertarik nanti membaca karena, oh iya aku juga ngalami itu gitu. Ada konflik-konflik apa lagi? Di spill satu aja. konflik antara orang tua Zahwa. Oh, Sebenarnya konflik itu kenapa di dengan? awal sebelum dia menutup Mm-mm, aurat itu sudah ada konflik. Di situ orang tua mm-mm. Nazela sudah mengingatkan berkali-kali untuk menutup auratnya sebelum dia keluar rumah atau berpergian. Tapi Nazela ini menentang dengan kokoh bahwa yang dia pakai itu nyaman. Itu konflik sama orang tuanya ya. Padahal orang tuanya sudah mengingatkan, tapi dia masih kekeh dengan Pendirian. saya pendiriannya gitu.
Oke, oke. Pasti setelah mendapatkan musibah dia sangat apa minta maaf sekali ya ke orang tuanya ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Wah, ini kayaknya luar biasa ini kisah berhijrah ya. Kalau dari teman-teman apa yang saya amati anak-anak remaja sekarang itu memang betul yang disampaikan Nesa tadi. Memang banyak yang gitu. Nah, yang perlu untuk kita ingatkan supaya mau untuk berhijrah, gitu ya Nesa ya. Ya, Harapannya dengan bukunya Nesa ini ya bisa jadi inspirasi untuk para remaja Muslim supaya mau untuk segera berhijrah. Gak harus nunggu musibah dulu ya Nesa ya. nggak harus. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kejadian dulu. Iya, jangan sampai kejadian seperti yang diceritakan Nesa di buku itu. Gitu. Jangan sampai nunggu kejadian dulu baru hijrahnya ya gitu. Tetap juga. Ah, pesannya Nesa ini menutup aurat itu kewajiban seorang muslim. Jadi jangan jangan nunggu dapat musibah dulu gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau ini kan judulnya Cinta Kasih Allah. Nah, menurut Nesa Cinta Kasih Allah itu di mananya kalau dari ceritanya Nesa itu? Dari Zahwa yang ingin berubah menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Hmm, jadi gara-gara musibah itu akhirnya jadi lebih mendekatkan diri. Ya, awalnya si tokoh utama Zawa ini enggan untuk sholat 5 waktu, bahkan menolong orang saja dia. Hmm, sholat 5 waktu juga susah gitu ya. Selain yang menutup aurat tadi ya. Oke, oke. Akhirnya karena kena musibah, akhirnya dia taubat, kemudian sadar, kemudian dia berhijrah untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, oke, oke. Nah, ini ceritanya menarik nih untuk diulik-ulik ya. Nanti biar makin penasaran teman-teman ya yang melihat podcast ini untuk membaca bukunya. Nah, kalau dari apa proses menulisnya Nesa, itu kemarin apa? Pengen tahu aja sih dinamika Nesa waktu menulis kan sampai 1 bulan menulis dengan banyaknya konflik seperti itu dari awal akhir itu sempet apa? Mungkin putus asa di tengah jalan nggak Nesa? Karena banyak tuh Ya, penulis-penulis yang aduh gimana nih gitu. Gimana kalau Nesa boleh diceritain nggak? itu pas setengah bulan hampir mendekati deadline, itu kan ada ketentuan untuk ponnya itu harus apa gitu kan ditentukan. Nah, kebetulan juga nulisnya kan nggak punya laptop, jadi bingung sendiri harus nyusun ponnya kayak gimana gitu. Tapi beruntungnya ada yang mau bantuin. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ada yang mau bantuin ya Nesa ya. Iya, 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 iya. Nah, terus setelah itu apa dulu mungkin kan Nesa kelas 3 tuh ya waktu nulis ya kan. Nah, di tengah kesibukan ujian, praktek segala macem. Gimana tuh kemarin bagi waktunya itu? Bagi waktunya itu siang, siang pulang sekolah itu kan udah nggak ngapa-ngapain, jadi untuk nulis, nyicil nulis buat novel itu. Baru malamnya belajar. Berarti tiap pulang sekolah ya. Nah, tiap pulang sekolah tiap siang sampai sore, baru setelah itu malamnya baru belajar gitu ya. Nah, oke, oke, oke. Ada kejenuhan nggak ketika nulis? Bosen. Oh, bosan ada ya. Terus gimana upaya Nesa menghadapi itu dulu? Cari referensi dulu, berhenti dulu sebentar, terus nulis lagi. Alhamdulillah bisa sampai tamat ceritanya. Alhamdulillah. Kira-kira mau ada part 2 nggak nih? Belum kepikiran untuk part 2. Belum kepikiran untuk part 2-nya. Oke, oke, oke. Sebenarnya kalau cerita ini menarik ya. Sebenarnya kan menarik untuk dibaca karena ini tuh cerita yang sangat relate
dengan kondisi anak-anak remaja di usianya Nesa, ya kan? Sangat relate sekali karena memang menjadi masalahnya anak-anak saat ini gitu. Nah, mungkin ini barangkali nanti Nesa ke depan ada mungkin setelah ujian ya, mungkin ada keinginan untuk mengembangkan novel ini lagi, bisa itu gitu. Ya, nah, mungkin nanti barangkali, aduh sekarang belum kepikiran, Wak. Oke, nanti barangkali bisa tuh dilanjutkan karena sangat menarik sekali ini masalahnya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ada nih Nesa nih apa ya dari dinamika tadi, dinamika Nesa ketika nulis, ada jenuh, ada bosen, ada mungkin harus bagi waktu sama apa sekolah, sama ujian dan gitu ya. Nah, kira-kira mungkin apa nih tips-tipsnya menghadapi itu semua, tips-tipsnya supaya nanti teman-teman yang barangkali ada di antara teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang mungkin belum ada keinginan untuk menulis, terus kemudian mungkin sudah ada keinginan tapi belum banyak nulisnya, atau mungkin mandek, lagi putus asa nulis. Nah, barangkali apa nih? Mungkin Nesa bisa kasih tips-tips nih. Intinya kalau menulis itu kan ya ada bosen, ada boringnya, tapi menulis itu sebenarnya adalah hal yang asik. Cuman kita aja perlu istirahat kalau misalnya ada rasa bosan yang muncul tiba-tiba karena semua orang kan punya ya, punya kebosanannya sendiri-sendiri. Nggak semua orang itu memang bisa menulis, tapi menulis itu bisa menyenangkan. Oke, sebenarnya menyenangkan menulis itu ya. Kita berimajinasi gitu ya, Nesa ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya menulis itu menyenangkan. Ini menulis itu hobi atau karena tuntutan lomba atau apa ini Nesa nih? Kebetulan Hobi. dulu sebelum diikutkan lomba Ceris ini udah punya hobi menulis. Dan kebetulan waktu itu kan nggak ada yang mau ngajuin dirinya buat ikutan lomba Ceris. Jadi sama gurunya itu dipilih. Berhubung aku hobinya menulis. Nah, oke, oke. Soal gurunya dipilih karena ada hobi menulis ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah satu di antara para peserta lomba Ceris dari Kabupaten Kediri yang karena punya hobi menulis, kalau tidak diwadahi dengan lomba Ceris ini mungkin nggak akan jadi buku. Alhamdulillah karena ada lomba Ceris ini ya Nesa ya. Jadi insya Allah nanti ini ketika keluar novel Islaminya, keluar bukunya nanti bisa dibaca oleh para pembaca, para teman-teman yang ada di sekolah dan yang selanjutnya. Oke, mungkin ada pesan-pesan apa nih dari Nesa nih? Untuk pesannya ya kita remaja di masa kini harus bisa menjaga diri, terutama untuk berpakaian, cara berpakaian. Kalau mungkin masih bisa lepas tutup hijab itu pakaiannya yang sopan, jangan terlalu ketat sehingga bisa menarik pandangan laki-laki dan yang nanti dampaknya bagi kita sendiri akan mendatang dampak. Oke, terima kasih nih Nesa. Pesannya ini udah poin banget nih, makjil banget ini buat para remaja. Halo para remaja yang mendengarkan podcast ini gitu ya Nesa ya. Ya, jaga aurat kita gitu ya. Kalau mau pakaian, pakaian yang lebih sopan ya, supaya tidak menarik perhatian lagi yang bisa menimbulkan dampak kemaksiatan gitu ya. Nah, dan jangan lupa nanti kalau bukunya sudah keluar dibaca ya, gitu ya Nesa ya. Kalau bukunya udah keluar, jangan lupa dibaca. Karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat para remaja. Iya, khususnya para remaja ya.
yang masih mungkin lepas pakai jilbabnya gitu. Oke, oke, oke. Ada tambahan lain mungkin Nesa? Mungkin Mbak mau motivasi teman-teman supaya mau nulis nih, mengikuti jejaknya Nesa nih. Ya, pastinya mungkin semua orang itu belum tentu bisa nulis, tapi kalau misalnya ya kita mau mengembangkan lisan itu kita bisa nulis. Nggak tahu. Oke. Itu Gimana nih saya? intinya menulis itu adalah suatu hal yang menyenangkan dan apa ya kita lewat tulisan kita bisa menuangkan sesuatu meluapkan sesuatu yang kita alami. Iya, dengan menulis kita bisa meluapkan sesuatu yang kita alami atau yang kita amati tadi ya Nesa ya. Iya, karena kalau mungkin kita mau omongan mungkin kesulitan, nah lewat tulisan nih gitu ya. Oke, oke. Tuangkan dalam Nah, apa-apa? bisa di apa bisa dituangkan di dalam tulisan lewat apa ya sajak-sajaknya gitu. Oke. Bisa menyampaikan pesan lewat tulisan dengan sajak-sajaknya sehingga bisa mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana supaya pesan yang ingin disampaikan oleh Nesa lewat buku Meraih Cinta Kasih Allah dengan Ihsan ini bisa sampai kepada para remaja-remaja muslim supaya segera berhijrah gitu ya Nesa. Oke, oke, oke. Terima kasih Nesa sudah berbagi kisah inspirasinya, sudah menceritakan buku yang insya Allah ini akan rilis pertama ya. Ini buku pertamanya Nesa ya. Ya, Novel pertama. novel pertamanya Nesa yang berjudul Meraih Cinta Kasih Allah dengan Ihsan, yang ini juga mungkin menjadi penutup Nesa di tingkat SMA ya. Insya Allah nanti kalau sudah Ya, tingkat lanjut barangkali akan ada buku-buku Nesa lagi berikutnya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dan harapannya mungkin tidak hanya berhenti sampai di Nesa, tapi bagi para remaja Muslim, bagi para siswa-siswa semuanya yang mendengarkan podcast Ramadan Telling Your Book ini, nah mungkin bisa mulai menulis, mungkin mulai membuat keinginan untuk menulis, ya. Sebenarnya menulis itu mudah, asalkan kita mau makan waktu. Gitu ya nih saya. Pulang sekolah bisa tuh nulis. Dan akhirnya 1 bulan bisa jadi tuh satu buku novel cerita Islamnya. Buktinya dalam 1 bulan bisa tamat itu ceritanya. Nah, sehingga jangan putus asa buat para pendengar podcast ini, jangan putus asa untuk terus menulis karena dengan kita menulis kita bisa meluapkan isi hati kita, mungkin bisa kisah kita atau kisah-kisah orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita bisa menjadi inspirasi buat yang selainnya. Maka sebenarnya dengan menulis kita juga bisa tidak hanya menginspirasi, tapi bisa berbuat kebaikan dengan tulisan kita, mengubah banyak orang. Dan yang pasti kalau menulis itu ini akan dibaca oleh generasi-generasi penerus kita kan. Ketika nanti mungkin Nesa sudah tua punya anak cucu, ini loh bukunya nenek gitu ya, ini loh bukunya ibu gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak akan lekang waktu yang insya Allah akan menjadi buah pahala nanti ke depannya. Nah, itu terakhir dari saya. Mudah-mudahan dengan podcast Ramadan kita hari ini, ya tentang bukunya Nesa, bisa memberikan inspirasi buat semua pendengar podcast Ramadan hari ini. Oke, terima kasih Nesa. Sampai jumpa kembali. Ditunggu buku selanjutnya. ya, Terima kasih. ya, Wassalamualaikum insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Iya.